Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Bapak, siswa kelas 8, balik lagi dengan Pak Rijal pada kesempatan kali ini. Kalau kemarin kita belajar mengenai bagian-bagian pada lingkaran, ada apa saja, maka pada hari ini kita akan belajar mengenai tata cara menghitung bagian-bagian dari lingkaran. Kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo disiapkan buku catatannya karena kita akan mulai mencatat dari materi yang akan Bapak sampaikan. Baik. Pada bab ini yang pertama kita akan mempelajari mengenai keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran disimbolkan dengan huruf K besar dan rumusnya adalah 2 kali Pi kali R atau K sama dengan Pi dikali D. Ya. R kemarin artinya jari-jari, D artinya adalah panjang diameter. Kemudian luas lingkaran disimbolkan dengan L besar. Rumus dari luas lingkaran adalah L sama dengan Pi kali R pangkat 2, atau bisa juga pakai rumus L sama dengan 1/4 kali Pi kali D pangkat 2. R itu artinya jari-jari lingkaran, D artinya diameter lingkaran, Pi itu artinya 22/7 atau 3,14. Kemudian rumus menghitung panjang lintasan dari perputaran roda. Roda itu kan berbentuk lingkaran ya. Kalau dia berputar, nanti ada panjang lintasan yang dilalui roda. Maka untuk menghitungnya seperti ini. Jika keliling sebuah roda dimisalkan K besar, terus banyaknya putaran itu adalah N kali. N itu artinya banyaknya putaran ya. Dan panjangnya lintasan disimbolkan dengan huruf J, maka J sama dengan K kali N. Artinya panjang lintasan sama dengan keliling lingkaran atau keliling roda dikali banyaknya putaran. Kalau mau mencari keliling roda, berarti rumusnya adalah panjang lintasan dibagi banyaknya putaran. Kalau kamu mau menghitung banyaknya putaran, berarti rumusnya adalah panjang lintasan dibagi dengan panjang keliling sebuah roda. Berikutnya kita mempelajari mengenai panjang busur dan luas juring. Nah, misalkan ada sebuah lingkaran yang dipotong pizza seperti ini. Menurut titik A sama C, A, O, C, sudut pusatnya adalah huruf O. Besar potongan sudutnya nanti alfa ya di sini ya. Besar potongan sudutnya itu alfa. Kita lihat. Untuk menghitung panjang busur A sampai C, rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikali 2 kali Pi kali R. Apa itu alfa? Alfa artinya adalah besar sudut pusat. Jadi sudut dari A, O sampai C, ini di sini sudut pusatnya, itu disimbolkan dengan alfa. Jadi rumus panjang busurnya adalah A per 360 dikali 2 PR. Panjang busur itu artinya pinggiran sini ya, panjang pinggiran pizzanya. Kemudian ada juga rumus luas juring AOC. Rumus luas juring AOC adalah alfa per 360 derajat dikali Pi kali R kuadrat. Alfanya adalah sudut pusatnya yang tadi nih, besar sudut sini. Luas juring itu artinya luas potongan pizzanya nih, yang ini. Luas bagian atasnya ini. Kemudian kita akan menghitung juga luas tembereng. Nah, tembereng itu kan pinggiran kecil nih, di bawahnya segitiga. Nih yang diarsir di sini. Nah, untuk menghitung luas tembereng AB, A sampai B, B-nya di sini ya. Berarti rumus luas temberengnya adalah
luas juring AOB dikurangkan dengan luas segitiga AOB. Nah, jadi dia dipotong sama tali busur nanti. Ya. Jadi luas tembereng AB itu didapatkan dari luas juring AOB dikurangkan dengan luas segitiga AOB. Berikutnya ada juga yang disebut dengan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat lingkaran adalah sudut yang berada di pusat sebuah lingkaran. Nah, sementara itu sudut keliling lingkaran adalah sudut yang berada pada batas lingkaran atau pada bagian busur lingkaran atau pada bagian pinggir lingkaran. Yang pertama, kita akan mencari tahu hubungan sudut pusat dengan sudut keliling lingkaran. AOC kalau ada di tengah itu namanya sudut pusat nih. AOC itu namanya sudut pusat. ABC itu namanya sudut keliling. Kenapa? ABC sudut keliling karena dia adanya di pinggir. Kalau sudutnya ada di pinggir-pinggir seperti ini, berarti dia namanya sudut keliling. Kalau dia kena di pusat, berarti namanya sudut pusat. Dari A narik ke O, narik ke C, itu namanya sudut pusat. Dari A tarik ke B, tarik ke C, berarti namanya sudut keliling. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka nanti akan berlaku sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti sudut AOC itu besarnya sama aja dengan 2 kalinya ABC. Sudut ABC berarti lebih kecil ya daripada yang di pusatnya. Sudut keliling itu lebih kecil daripada sudut pusat. Jadi sudut pusatnya itu nanti didapatin dari 2 kalinya sudut keliling. Sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti ABC sama dengan sudut ABC sama dengan setengah dari sudut AOC. Besar yang catatan yang kedua, besar sudut keliling yang menghadap sudut busur yang sama mempunyai besar yang sama. Besar sudut keliling yang berdiameter besarnya 90 derajat berarti dia adalah yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat. Berarti dia adalah termasuk segitiga sudut siku-siku. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai sudut-sudut segi N beraturan. Tapi materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kalau catatan kamu ada yang kelewat, silakan kamu ulang lagi videonya. Bapak tutup dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.